otentisitas hadis. Nah, saya ingin melanjutkan diskusi tentang sikap skeptik dan kritis terhadap hadis dari di kalangan akademisi Barat, baik akademisi non-Muslim maupun akademisi Muslim. Nah, salah satu sarjana Barat yang memperlihatkan skeptisisme terhadap hadis adalah sarjana Hungaria yang bernama Ignaz Goldziher dalam bukunya yang sangat terkenal berjudul Mohammedanisch Studien yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul Muslim Studies. Ya. Goldziher memang bukan orang pertama, ada beberapa sarjana Barat sebelumnya seperti Gustav Weil yang juga mengatakan bahwa jikapun ada hadis otentik maka jumlahnya tentulah sangat sedikit. Nah, saya ingin mendiskusikan apa yang menjadi persoalan bagi sarjana hadis skeptik seperti Ignaz Goldziher. Ada tiga hal yang menjadi argumen utama dia. Pertama adalah bahwa jumlah hadis itu berkembang pada periode-periode belakangan. Nah, periode-periode awal itu hanya ada sedikit hadis. Barulah pada periode-periode belakangan itu hadis berkembang dalam jumlah yang sangat-sangat masif. Nah, banyak ulama-ulama di awal ketika mereka berargumen tentang persoalan-persoalan teologi, mereka cenderung tidak mengutip hadis-hadis. Baru pada periode abad ke-8 ke-9 hadis-hadis kemudian dimunculkan. Nah, bagi orang seperti Ignaz Goldziher, proliferasi hadis pada periode belakangan ini menimbulkan persoalan. Karena kemudian diasumsikan hadis-hadis itu dimunculkan semata-mata untuk mendukung satu pandangan teologis atau hukum bahkan orientasi politik yang berkembang pada periode belakangan. Dan itu yang menjadi argumen utama, ya, salah satu argumen penting kenapa Goldziher itu punya sikap yang skeptik terhadap hadis. Nah, argumen kedua adalah bahwa di kalangan para sahabat pun mereka yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah sahabat-sahabat yang junior. Ya, tadi saya menyebutkan Abu Hurairah yang walaupun dia sebenarnya tidak junior, tapi menemani hadis hanya 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Nah, para periwayat hadis lain seperti misalnya Abdullah ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah sendiri, atau Ibnu Abbas, mereka semua adalah sahabat-sahabat junior. Anda mungkin tahu bahwa Ibnu Abbas itu lahir 3 tahun sebelum hijrah. Artinya ketika Rasulullah meninggal, Ibnu Abbas itu hanya berumur 13 tahun. Ya, Aisyah sendiri menjadi istri Nabi yang paling muda. Nah, ini menjadi hal menarik. Ya, ternyata para perawi hadis di kalangan sahabat itu umumnya sigarus sahabat. Ya, Ibnu Abbas itu hanya berumur 13 tahun ketika Rasulullah meninggal. Nah, bagi orang seperti Ignaz Goldziher, ini menimbulkan pertanyaan. Ya, bagaimana mungkin ya sahabat yang hanya menemani Nabi, ya, jadi aspek musyarakah atau musahabah sahabat itu yang sangat minimal, tapi ternyata mereka ini menjadi perawi hadis dalam jumlah yang besar. Nah, itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga yang mungkin kita sudah bisa prediksi adalah banyaknya kontradiksi, ya, dalam hadis, ya. Terutama hadis-hadis yang menjustifikasi sikap-sikap politik. Jadi Ignaz Goldziher ini dalam Mohammedanisch Studien itu memang menghimpun hadis-hadis politik, ya, hadis yang mencela tentang yang mencela tentang yang mencela tentang sekte-sekte tertentu, tentang Qadariyah. Bagi Ignaz Goldziher, pastilah hadis-hadis ini memang sengaja dimunculkan belakangan untuk menjustifikasi sikap politik yang itu menjadi ciri
ketika Islam terpecah-pecah dalam berbagai golongan, sekte, dan orientasi politik. Nah, kira-kira 50 tahun berikutnya, kemudian muncul sarjana yang juga tidak kalah terkenalnya, yang bernama Joseph Sartre. Ya. Joseph Sartre ini punya keunikan karena berbeda dengan Ignaz Goldziher, penelitian Joseph Sartre itu lebih fokus kepada sanad atau isnad atau silsilah perawian. Itu yang menjadi fokus dari penelitian Joseph Sartre. Nah, Joseph Sartre berargumen bahwa bahkan tradisi isnad pun itu sebenarnya hanya belakangan dilakukan. Jadi pada abad pertama, 100 tahun pertama, isnad itu tidak dijadikan sebagai metode untuk meriwayatkan hadis. Baru setelah setelah tahun 200 ya, jadi pada eh, pada awal abad ke akhir abad kedua, barulah isnad itu digunakan. Maka salah satu argumen Joseph Sartre yang sering dikutip-kutip adalah semakin bagus isnadnya, semakin belakangan hadis itu muncul. Ya. Jadi the better the isnad, the later the hadis. Itu argumen Joseph Sartre yang sering diulang-ulang oleh banyak sarjana. Jadi semakin kuat isnadnya. Jadi kalau para perawinya itu semuanya sikoh, ya, semuanya reliable, maka bisa diasumsikan hadis itu muncul belakangan. Ketika para penulis hadis belakangan itu mengetahui siapa para perawi yang dianggapnya sikoh, ya. Jadi mereka hanya menggunakan nama-nama yang reliable, yang bisa dipercaya. Nah, karena itu Joseph Sartre berargumen semakin kuat silsilah perawi itu mengindikasikan bahwa hadis itu muncul paling belakangan. Dan dia sangat kritis terhadap Imam Syafi'i, ya. Karena Syafi'i lah sebenarnya yang merumuskan teori yang disebut dengan ittisoliyah dalam periwayatan hadis. Itu sebenarnya pertama kali dikembangkan oleh Imam Syafi'i, bahwa hadis bisa dianggap sahih gitu itu kalau silsilah periwayatannya itu berkesinambungan. Itu memang salah satu kontribusi dari Imam Syafi'i, ya. Nah, Joseph Sartre itu sangat kritis terhadap Imam Syafi'i, terutama terkait dengan apa yang dia sebut sebagai common link. Ya, nanti mungkin saya bisa diskusikan lebih rinci. Common link itu adalah jika Anda membandingkan beberapa hadis, kemudian Anda menemukan satu perawi yang itu ada di setiap kumpulan riwayat-riwayat yang berbeda, itu biasanya disebut sebagai common link. Nah, bagi Joseph Sartre, common link ini sebenarnya pertanda bahwa itu adalah hadis tidak sahih, ya. Nah, tentu saja teman-teman, itu banyak sekali yang bisa kita diskusikan. Tadi Anda Mas Rafi'i menyebut John Ball misalnya, tapi saya ingin menyebut satu sarjana barat lain yang relatif kontemporer. Jadi Harald Moski ini adalah sarjana Jerman yang meninggal tahun 2019, jadi relatif agak mutakhir. Dia sebenarnya tergolong sarjana barat yang bisa kita kategorikan relatif tidak skeptik terhadap otentisitas hadis. Dia bisa digolongkan sebagai peneliti hadis yang mengikuti paradigma tradisional. Dia mengembangkan satu metode, ada dua metode yang dia kembangkan. Yang pertama itu disebut dengan isnad kun matan, ya. Jadi isnad kun matan ini adalah penelitian terhadap hadis dan juga terhadap sirah, biografi Nabi, yang menggabungkan antara silsilah perawi dan matannya sendiri. Jadi jika hadis itu sahih, maka ada korespondensi antara isnad dan matan, ya.
Jadi ini memang metode yang sebenarnya tidak mudah dan saya diskusikan dalam buku Rekonstruksi Islam Historis ya. Jika Anda ingin paham metode isnad kumatan ini, jadi bukan hanya menggabungkan isnad dan matan ya. Jadi metode ini bisa membuktikan apakah ada korespondensi antara isnad dan matan ya. Jadi bukan hanya menggabungkan. Jadi satu hadis itu dianggap sahih kalau ada korespondensi. Ya, jadi ketika Anda membandingkan beberapa riwayat hadis, maka Anda bisa melihat korespondensi antara matan dan isnadnya. Nah, memang tidak mungkin saya diskusikan lebih detail di sini. Nah, itu jika Anda meneliti individual hadis, hadis yang terpencar-pencar, ya. Jika Anda meneliti satu buku hadis secara keseluruhan, maka metode yang menurut dia bisa digunakan bukan isnad kumatan, melainkan metode yang kedua yang disebut sebagai source reconstruction method. Jadi metode merekonstruksi sumber, ya. Misalnya, ya, apakah Bukhari ini betul-betul meriwayatkan dari gurunya? Ya, apakah gurunya meriwayatkan dari gurunya? Ya, jadi apakah Bukhari meriwayatkan dari misalnya sebut Ibnu Ishaq, apakah Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Zuhri? Ya, jika itu bisa dibuktikan, apakah Az-Zuhri meriwayatkan dari gurunya? Ya, misalnya Urwah bin Zubair, ya. Apakah Urwah bin Zubair mendengar dari bapaknya, ya. Urwah itu kan bapaknya bapaknya seorang sahabat ya. Atau apakah bisa ditelusuri bahwa Urwah bin Zubair ini mendengar dari bibinya atau Aisyah ya. Jadi ini yang disebut dengan source reconstruction method. Jadi metode merekonstruksi sumber ya. Apakah apa namanya? Bukhari mendengar dari gurunya, apakah itu bisa dibuktikan gitu? Apakah gurunya bisa ditelusuri lebih lanjut ke gurunya lebih awal? Jadi itu yang disebut dengan merekonstruksi sumber. Ya. Jadi itu beberapa contoh di kalangan sarjana non Muslim. Di kalangan sarjana Muslim di Barat pun itu berkembang, kritik-kritik terhadap otentisitas hadis. Ya. Salah satu yang cukup awal adalah Fazlur Rahman. Jadi Fazlur Rahman ini seperti mungkin sudah Anda kenal karena karya-karyanya sudah banyak diakses di Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia adalah sarjana Pakistan karena ada berbagai persoalan di Pakistan, kemudian memilih untuk mengembangkan karir akademisnya di Chicago. Rahman ini dia seorang yang beriman, ya, tetapi pada saat yang sama dia skeptik terhadap hadis. Jadi skeptisisme Rahman terhadap hadis itu sebenarnya mirip dengan sarjana-sarjana orientalis yang tadi saya sebutkan. Jadi tidak ada bedanya dia sebenarnya dengan Ignaz Goldziher, Joseph Saad, dan sarjana-sarjana skeptik lain. Hanya bagi Rahman adalah tidak mungkin orang Islam itu mengamalkan ajaran agamanya tanpa hadis. Lalu bagaimana orang Islam itu mengimani hadis? Bagi Rahman, hadis yang ada sekarang yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan para penulis hadis lain itu sebenarnya verbalisasi dari tradisi yang hidup, tradisi yang dipraktekkan oleh sahabat, oleh tabi'in dan generasi berikutnya. Jadi hadis tidak pernah ditulis di awal, jadi tidak ada hadis yang verbal, tetapi hadis yang dipraktekkan atau sunnah yang dipraktekkan dari generasi ke generasi. Baru pada akhir abad ke-8 dan abad ke-9, praktek hadis itu kemudian mengalami verbalisasi. Nah, ini sebenarnya satu argumen yang cukup menarik ya.